Saya divonis 1,5 tahun di Surabaya, Gus Nur, tok tok tok. Imanku mengatakan saya nggak salah, maka aku atau hakim yang hancur nanti di Surabaya itu. Kalau nggak hancur di sini, hancur di akhirat. Kemarin di Palu, saya divonis 10 bulan. Banser yang melaporkan, mubahalah imanku mengatakan saya nggak salah. Kalau saya salah, dihancurkan 7 turunan. Kalau ternyata saya benar, hakimnya dihancurkan sama Allah nanti. Catat Pak Hakim, barangkali live ini. Jangan-jangan Pak Hakimnya nonton, catat. Kita mau ngaji apa ini, Bapak Ibu? Corona. Alhamdulillah. Corona itu ancaman yang serius. Saya ulang ya, Corona itu ancaman yang sangat serius. Tapi kita orang Islam, kita orang beriman. Di dalam hati kita, di dada kita itu ada Al-Quran, ada iman, ada basyirah. Haram hukumnya takut dengan Corona. Gampang kalau supaya nggak bisa kena Corona itu gampang dan gampang ya. Pertama, tingkatkan kekebalan tubuhmu, jasmanimu. Kalau dalam dunia kedokteran disebut imunitas, kekebalan tubuh. Jadi di dalam bahasa kedokteran namanya imunitas. Kalau ilmu yang mempelajari cabang-cabangnya imunitas itu disebut imunologi. Itu cabang-cabang ilmunya itu banyak, imunologi itu secara biomedis, tapi intinya imunitas. Imunitas itu apa? Kekebalan tubuh. Kalau kekebalan tubuhmu kuat, maka Corona tidak akan mampu masuk ke dalam tubuhmu. Masuk tapi dia mati di dalam tubuhmu itu. Gitu. Karena kita ini sudah sempurna, sesempurnanya makhluk kita ini. Tubuh kita itu punya sistem sendiri, Allah yang menciptakan. Coba waktu antum tidur, makanya kan disarankan kalau mau tidur itu ambil wudhu kan gitu ya, baca doa, supaya apa? Terus dimatikan semua lampunya. Nah, ketika Anda tidur, Anda terpejam, itu kan Anda nggak tahu itu, bahwa dari rambutmu sampai ke ujung kakimu itu bekerja itu. Sesuai dengan sunatullahnya, meregenerasi sel yang rusak, ya kan, apalagi meregenerasi pembuluh-pembuluh darah yang kotor-kotor itu, yang error, baik itu magic, sihir, pokoknya itu bekerja. Lampu dimatikan, Anda tidur dalam kondisi wudhu, berdoa sebelum tidur, maka dalam tidurmu itu terjadi proses tanpa sepengetahuanmu. Begitu bangun, kesehatanmu meningkat 7 kali lipat, 10 kali lipat. Jadi nggak usah takut Corona, nggak usah pakai masker, nggak usah borong masker. Corona itu makhluk Allah. Anggap saja Corona itu adalah energi jahat, maka biarkan dia mencari yang satu resonansi dengan dia, biarkan dia mencari orang-orang yang punya energi jahat juga, terutama istana. Jadi nggak sampai ke Medan, Coronanya cuma nyerang istana sajalah mudah-mudahan, karena sumber energi jahatnya di sana. Jadi Anda nggak usah takut. Haram hukumnya takut kepada selain Allah, apalagi cuma kepada Corona. Tingkatkan kekebalan tubuhmu, imunitas tubuhmu, jasmani atau rohaninya. Kalau jasmani gampang, ya kan? Minum rendaman air kurma, minum habatus sauda, minum jahe merah, udah banyak itu nggak usah dikasih tahu lah. Kalau jasmani gampang, istirahat yang cukup, perbaiki pola makan, makan yang baik-baik gitu kan. Terus kalau rohaninya, perbaiki pola makan yang halal, maksudnya halal dan berkah, karena makanan haram juga akan melemahkan imunitas rohanimu kan begitu. Oke, biar saya nggak bertele-tele ya, gini aja. Kalau Anda mau dihindarkan dari Corona, nggak kena Corona, nggak ditakdirkan mati Corona, gampang. Allah itu sudah membuat satu sistem yang canggih
di dalam hidupmu. Perhatikan ini ya, mungkin Anda sudah tahu tapi Anda mungkin nggak sadar. Sekarang tak sadarkan Anda. Kenapa Allah? Oke, begini. Sehari minum air putih idealnya berapa liter? Ya boleh 2 liter, 3 liter cerah ya, 5 liter boleh, 6 liter boleh, idealnya kan gitu kan. Terus dianjurkan minum madu sehari 3 sendok, pagi, siang, malam minum madu, ya kan? Habatus sauda dan sebagainya. Oke. Sadar nggak itu untuk membangun kekebalan tubuhmu? Ada satu hal yang Anda lupa. Kenapa Allah mewajibkan Anda baca surat Al-Fatihah 17 kali per hari? Coba. Kalau obat dokter katanya suruh minum 3 kali sehari supaya sehat. Nah ini Allah menyuruh dirimu, bahkan mewajibkan dirimu minum suplemen jiwa, vitamin batin 17 sendok per hari, namanya vitamin Al-Fatihah. Namanya suplemen jiwa Al-Fatihah. Wajib 17 sendok per hari, nggak boleh kurang. Kalau lebih boleh tambah duha sama tahajud dan sunnah-sunnah yang lain. Itu kan sistem yang diinjeksi sama Allah untuk membangun kekebalan tubuhmu. Corona nggak akan masuk kepada orang yang sholat 5 waktunya istiqomah, apalagi di masjid sholatnya. Nggak ada takdir masuk corona itu. Jadi nggak usah takut saudaraku. Coba sekarang pikirkan, iya ya, Allah mewajibkan kita minum, ini kalau saya ibaratkan Al-Fatihah itu vitamin ya. Minum vitamin batin, vitamin rohani. Namanya Al-Fatihah 17 sendok per hari. Untuk apa kalau bukan untuk kekebalan tubuh? Kalau bukan untuk kekebalan pikiran, kekebalan iman, kekebalan rohani, untuk apa? Bu, jangan salah paham, saya pernah ceramah begini, besoknya saya dapat WA, Gus Nur, saya muter keliling apotik, ndak ada vitamin Al-Fatihah. Miskomunikasi. Ndak ya, paham ya maksudnya ya, umpama minum sirup 3 sendok per hari. Nah, Allah mewajibkan Anda minum sirup rohaniyah, sirup ukhrawi yang namanya Al-Fatihah 17 sendok per hari. Duhur 4 sendok, asar 4 sendok, maghrib 4 sendok, isya 4 sendok, totalnya 17 sendok per hari. Kebal tubuhmu, tidurmu enak. Silakan kalau Anda berani, bisa enggak ya tak kurangi 3 sendok, bisa enggak ya tak kurangi 2 sendok, subuhnya enggak. Terus Anda enggak sholat subuh, tidur, demi Allah hancur hidupmu, hancur kesehatanmu, hancur ekonomimu, semua hancur. Corona masuk ke dalam dirimu. Corona itu ibarat sihir, corona itu ibarat santet. Sihir itu energi jahat, energi negatif. Karakter sihir itu pertama tidak akan masuk kepada orang yang ahli sholat. Itu karakter, teksturnya sihir. Jadi kalau Anda kena sihir, jadi gini sekarang, ini agak saya lebarkan dikit. Jadi Anda enggak, misalkan Anda kena sihir ini, Anda enggak usah nyari tukang sihirnya, untuk apa? Untuk tukang sihir memang harus ada kok. Kalau enggak ada tukang sihir, yang ngisi neraka siapa nanti? Udah biarkan tukang, itu sunatullah kok. Kalau Anda kena sihir, jangan bingung cari kambing hitam. Introspeksi, kenapa kok sihir masuk? Pertama, sihir masuk kepada orang yang tidak sholat. Jangan-jangan sholatmu yang cacat, cacat sistem. Dua, sihir tidak masuk kepada orang yang rumah tangganya bahagia lahir dan batin, sakinah mawaddah warahmah. Di sihir model bagaimana? Tapi kalau orangnya itu lagi bahagia, rumah tangganya nggak masuk. Karena rumah tangga sakinah itu membentengi semua dari kekuatan-kekuatan jahat. Berarti kalau dirimu kena sihir, jangan-jangan rumah tanggamu rapuh. Jangan-jangan selingkuh aja ini suaminya ini. Jangan-jangan yang istrinya misalkan tidak nurut sama suaminya atau apalah. Sihir tidak masuk kepada orang yang humor, periang. Kalau saya bahasakan itu pelawak. Pelawak itu nggak bisa disihir, Pak.
Coba ada tukang sihir paling sakti sedunia, coba suruh nyantet pelawak yang lagi manggung. Itu tukul kayak Sule kayak yang lagi manggung. Dari depan bola perlu, tapi dia lagi manggung, lagi ketawa, enggak masuk. Enggak tahu kalau racun dimasukkan ke tehnya, wallahualam bisawab. Kalau energi itu karena hati yang bahagia itu juga menangkal energi jahat. Maka selalu bahagialah dirimu. Apalagi sihir tidak masuk kepada orang yang dablek. Orang Jawa bilang dablek, orang Medan apa? Jadilah orang dablek. Apa dablek itu? Tidak percaya sihir, nggak takut sihir, mengimani gaib itu ada, tapi terserah mau mati sihir kayak apa terserah. Saya yang penting anakku bahagia, istriku bahagia, ekonomiku kuat, titik. Saya nggak ngurus sihir. Jadi jangan diurus itu rumus sihir itu, terserah. Itu nggak masuk, sihir nggak masuk kepada orang yang dablek. Apalagi ya, sihir nggak beda. Jadi sikap jimat, akik, keris dari dukun itu bukan itu saudaraku. Kekebalan tubuh, oke. Sihir bisa masuk kepada orang yang lemah imunitas spiritualnya, itu baru masuk. Nah sama dengan corona ini. Nah rumusnya begini, teknisnya sihir itu. Siapa namanya Pak Haji? Pak Legiman. Kok Jawa? Oh, Jawa kabeh. Pak imamnya tadi luar biasa, khotibnya luar biasa juga ya. Tapi Pak khotib kalau saya lihat kadosnya sakit nggih, Jawa juga. Orang Medan asli. Oh ya. Oh Jawa nggih. Lagi ada gula, lagi saraf, lagi sakit nggih. Masya Allah. Ada air putih 1 gelas? Nah, ayo kita obati beliau. Sebelum acara ini selesai sembuh beliau. Kita lanjut. Sampai di mana tadi? Sihir tidak bisa masuk kepada orang yang dablek. Nah, jadi dableklah dirimu. Nah ini teknisnya. Pak Legiman ya. Umpama ini ada sihir bobotnya 1 kilo. Dikirim ke Pak Legiman. Maka sihir itu menuju ke Pak Legiman. Ternyata waktu itu Pak Legiman lagi tahajud, lagi dzikir, lagi bahagia. Perhatikan ya, sihir yang 1 kilo tadi yang dikirim tadi itu terhambat jalannya. Harusnya 5 menit nyampe, 2 jam nggak nyampe-nyampe. Udah ditolak duluan. Terus begitu mau mendekati beliau ternyata hanya radius 1 meter, tek jatuh, pluk mati, aus. Masuk pun, seandainya masuk pun, itu paling hanya tinggal 1 gram. Perhatikan Bu, yang dikirim 1 kilo, begitu nyampe cuma 1 gram, jadi tidak ngefek, nggak ada bobot. Kenapa? Imunitas tubuhnya sehat, imunitas spiritualnya kuat. Tapi sebaliknya, ada sihir 1 kilo, dikirim ke Pak Legiman, terbang. Waktu itu Pak Legiman lagi stres ditagih-tagih debt collector. Umpama ini. Lagi berantem sama istrinya. Udah gitu nggak sholat. Sihir yang 1 kilo tadi itu bisa 5 kilo, bisa 10 kilo. Begitu nyampe tambah kesedot dengan energi kotornya Pak Legiman itu. Gitu rumusnya Pak. Padahal yang dikirim cuma 1 kilo. Begitu menghantam ke dia bisa 50 kilo, 40 kali lebih luas. Gitu loh. Jadi orang jahat, orang dolim, sihir, santet itu memang harus ada. Itu pelengkap isinya dunia dan itu nggak penting. Yang penting dirimu imannya kuat, imunitasnya kuat, kan selesai masalah. Subhanakallah. Sampai di sini sudah paham ya? Nggak boleh takut corona ya. Kalau mau ke Jakarta, mau kemana naik pesawat, gak usah pakai masker ya, gak usah diri turu ya. Pakai masker itu secara nggak langsung sugesti negatif yang melemahkan mentalmu itu. Nah sekarang udah usah jauh-jauh. Al-Quran itu loh kalau Anda dengarkan, Al-Quran itu kalau didengarkan oleh orang, walaupun orang itu nggak ngerti bahasa Arab, itu aja bisa meregenerasi selnya kok.
Sering-sering baca Al-Quran itu secara otomatis juga menguatkan imunitas tubuh, teman, saudaraku. Ya nggak usah diriset, tapi coba Anda nanti kalau di pesawat pasang handfree. Kalau di pesawat pakai handfree ya. Terus Anda duduk di pesawat. Anda setel itu, murotal itu. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Pakai handfree. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ternyata di sebelahmu orang corona, di sebelahmu orang corona juga. Anda diapit oleh orang yang mengidap corona. Enggak masalah, di dalam telingamu berkumandang Al-Quran. Secara otomatis dirimu sudah dibentengi itu sama Al-Quran itu. Terus tiba-tiba orangnya bersin. Katanya menurunnya lewat bersin. Dan Anda nggak pakai masker, udah sugesti ndablek aja. Mana dalilnya Gus Nur? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khosara. Itu dalilnya. Aku jadikan sebagian dari Al-Quran, aku jadikan Al-Quran itu bisa menjadi penawar. Penawar itu kalau bahasa umumnya itu apa? Penawar, penetral. Apapun yang berbentuk racun, dioksin, apapun pestisida apa itu, apalagi corona, sihir itu ditawarkan dengan Al-Quran itu. Dan menambah rahmat bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang beriman. Banyak dalilnya. Sudah Anda ngaji di dalam pesawat. Kan sama-sama nggak tahu tuh corona itu makhluk Allah juga, kecil. Lah makanya sama-sama makhluk Allah serahkan kepada Allah. Selesai. Oke, Medan bebas corona. Dan itu syaratnya antum semua nggak usah ikut-ikutan panik, nggak usah borong masker, nggak usah ngapa-ngapain. Tingkatkan imunitas imanmu. Siap? Nggak ada takdirku mati kena corona ya Allah, aku orang beriman ya Allah. Subhanallah. Oke, kita fokus ke beliau ya. Kita baca Al-Fatihah satu kali untuk beliau, mudah-mudahan langsung disembuhkan sama Allah ya. Siapa namanya Ustaz? Mahyudin. Panggilannya apa? Mahyudin gitu aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya Allah, kami niat baca Al-Fatihah, barokahnya kami persembahkan khususan untuk Nabi Muhammad SAW. Yang kedua untuk kedua orang tua kami semua, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Yang ketiga untuk semua yang hadir di masjid ini, dijauhkan dari bala, musibah, penyakit jasmani dan rohani. Wa khususan Bapak Imam kita Pak Mahyudin. Mudah-mudahan dengan riyadhah dengan amalan Al-Fatihah ini langsung diangkat penyakitnya sama Allah. Semua yang ada di masjid ini. Ila hadhihi niyah bisiril Fatihah. Jadi dirubah cara berpikir, penyakit sakit itu belum tentu musibah. Ya. Oke. Nih, ini berbagi pengalaman ya. Barakallah ya. Saya itu tanya sama Cak Roto ini yang bagian ngatur jadwal saya, orang Solo. 3 tahun apa 2 tahun Cak yang saya ngeblak di Solo itu? 2 tahun yang lalu ya? 3 tahun apa berapa? 3 tahun yang lalu ya, Bu? 3 tahun yang lalu Cak Roto itu overdosis. Bikinkan jadwal saya itu 1 minggu
non-stop, nggak istirahat. 1 hari 4 titik. Ngaji subuh, ngaji duha, ngaji duhur, ngaji malam, 4 titik 1 hari. Dikalikan 7. Nah, itu. Kalau nggak salah hari terakhir tuh kurang-kurang 2 hari atau kurang 1 hari geblak saya. Perhatikan Bu ya, demam, panas tinggi, mata nggak bisa melek, mulut nggak bisa ngomong. Karena kalau dipakai ngomong sakit. Ternyata ini luka ini, radang. Udah gitu kalau batuk sakitnya minta ampun, di Solo itu. Nggak bisa gini Pak, maksudnya gini. Panas dan dua-duanya saya dengan kameramen itu anak saya itu, yang nomor 2 itu. Sama, dia juga demam. Akhirnya sama Cak Roto itu waktu itu sama masih di Palu, rumah masih di Palu. Pulang pesawat jam 6, Lion dari Solo ke Palu, transit mana Cak? Transit Balikpapan. Bu, pesawat jam 6. Jam 5, setengah 5 saya sudah di Bandara Solo. Sudah, ini sudah. Nggak bisa ngomong, nggak bisa melek. Nestapa, merana. Tapi saya nggak mau minum obat dokter. Saya safar ya Rob, kalau saya mati bahagia saya, berarti saya mati dalam kondisi safar. Di situ ada klinik-klinik, tapi saya nggak mau tensi darah. Ini jangan ditiru ini ya. Jangan, saya mau pakai dablek tadi itu loh. Saya khalifahnya kok. Dan saya nggak menderita kok. Saya justru menikmati kok bisa ya. Panas seperti ini kok bisa ya. Saya cari ritmenya, iramanya saya cari. Ternyata subhanallah pesawatnya delay 3 jam. Dari jam 6 dimundur sampai jam 8. Coba. Ya saya buat tertawa, saya potong cerita berdua itu. Sampai di Balikpapan ternyata pesawat yang ke Palu nggak ada. Diinapkan 1 malam di Balikpapan. Di hotel. Remuk redam rasanya Bu hati ini. Ya apa ini? Parah. Sudah saya potong ceritanya. Besoknya baru terbang ke Palu, itu pun transit lagi. Kemana itu? Ingat. Tarakan. Masih transit Cak. Gila sampean. Baru sadar saya. Padahal Solo itu ya, Solo Palu minimal 1 kali transit wajar lah. Ini dari Balikpapan saya ditransitkan ke Tarakan. Pesawat kecil baling-baling itu. Sampai di Palu ambruk. Tapi saya nggak mau ke dokter. Ya Allah, saya akan sembuhkan dengan cara saya sendiri. Hei tubuh, ayo regenerasi, ayo sembuh. Ya. Ternyata anak saya yang mengkhawatirkan, jam 12:30 malam muntah darah. Wah kalau ini belum tentu mentalnya seperti saya kan, khawatir saya, tak bawa ke rumah sakit akhirnya dia. Ya udah nak ke rumah sakit yuk. Nyampe di rumah sakit, didata nama, alamat, terakhir tanya BPJS ada. Saya haram pakai BPJS Bu. Dah masukkan ke kamar yang paling bagus, VIP berapapun saya bayar. Saya nggak punya BPJS. Dah, jadi dia masuk rumah sakit. Saya pulang. Sampai di rumah, sampai di pesantren saya buka baju, di pesantren ada tiang itu. Saya pakai lari, saya pakai senam, saya pukul itu, saya pakai jurus kungfu, saya tendang, saya tabrak itu macam-macam, kepala saya benturkan, beng, sembuh, kayak orang gila. Wah, pernafasan. Ya, gelas itu saya minum, saya lempar, saya buang, sakit semua. Ternyata nggak sembuh-sembuh Pak, masih itu. Baru pokoknya 2 hari kemudian kalau nggak salah saya baru sembuh. Dia 3 hari opname. Saya 3 hari baru sembuh. Intinya saya tidak opname, tidak minum obat dokter, separah apapun penyakitnya. Karena saya percaya dengan imunitas tubuhku sendiri. Ini makom, Anda jangan niru. Jangan ya, ini beda. Saya gila kalau soal itu, Anda jangan niru gila. Anak saya Safira, adik Shanum itu 3 tahun, itu siklus panasnya setahun sekali biasanya.
sepanas apapun, panas dipegang nggak kuat, saking panasnya. Nggak apa-apa nak, bertahan sampai 3 hari. Kalau 3 hari nggak turun panasmu, baru tak bawa ke dokter kamu. Lawan itu virus panasmu itu nak, saya bilang gitu. Tapi dengan bahasa anak ya, bahasa anak, sabar nak ya. Ini demammu ini sedang membunuh racun-racun jahat dalam tubuhmu nak. Apabila racun jahat itu gitu dia jawabnya, sambil pelet-pelet gitu. Dah dikompres, minum air madu, minum air rendaman kurma, 2 hari turun panasnya. Setiap tahun panas demam tinggi saya nggak mau bawa ke dokter. Jangan ditiru ya, kalau ada dokter minta maaf ya. Gitu. Nah kemarin saya geblak di Payakumbuh, lihat videonya. Duduk begitu berdiri, duduk lagi saya, jatuh. Ya lagi-lagi Cak Roto ini yang kurang ajar ini. Bukan kurang ajar, apa bahasanya? Nggak tahu diri. Ya keren memang beliau itu ya, karena beliau tahu saya orang dablek. Makanya dia nekat. Cak, aku ngeliyeng Cak. Gimana Padang? Di cancel. Lanjut, ya udah, lanjut. Bener hari kedua geblak. Dibawa ke puskesmas. Saya mau dibawa ke puskesmas karena saya nggak sadar itu, digendong saya. Seandainya saya sadar nolak saya. Begitu bangun ternyata sudah ada infus masuk. Sudah infus, saya sudah habiskan 1 ini aja. Setelah itu bawa saya ke hotel. Saya nggak mau nginep di sini. Saya potong ceritanya ya. Jadi intinya Cak Roto maksa pulang tapi saya nggak mau. Nggak, saya akan lanjutkan. Karena mau pulang ke Jawa juga nggak kuat Pak, jauh tuh Payakumbuh itu, fisik tidak mampu, saya bertahan di sini aja. Nah tapi daripada saya bertahan tidur di hotel, mending saya dakwah, masih ada jadwal yang belum selesai, pokoknya saya selesaikan semuanya. Tapi ya sambil pelan, nggak usah ngotot dakwahnya. Oke, ternyata Cak Roto nggak mau, karena Selasa saya harus sidang soalnya. Dagus, rendahkan ego, pulang. Akhirnya dibelikan tiket dan saya pulang. Ternyata besoknya rame di Facebook, Gus Nur stroke, Gus Nur kena azab, Gus Nur kena kualat Jokowi, Gus Nur kena makan mubahalahnya sendiri. Ya itulah akun-akun cebong itu ya. Hati-hati kalau buka YouTube ya. Di YouTube saya cuma punya akun resmi 1, Munjia Channel, yang lain bukan. Dan di situ banyak pendukung-pendukung rezim yang selalu menyerang saya, ngambil video saya, itu stroke, kena azab, enggak. Sampai detik ini mubahalah saya tidak kadaluarsa insya Allah. Enggak ada mubahalah kadaluarsa itu enggak ada. Sudah ada yang lihat mubahalah saya belum? Sudah? Pernah lihat mubahalah saya? Kalau saya dolim, kalau saya menjilat, kalau saya mecah belah bangsa, kalau saya menebar kebencian, saya, istri, anak, cucu, 7 turunan dilaknat sama Allah. Tapi kalau kalian para penguasa-penguasa yang dolim, kalau kalian yang korupsi, kalau kalian yang membohongi rakyat, kalian dihancurkan sama Allah. Perhatikan kata-katanya, saya, anak, cucu, 7 turunan, berarti tidak ada kadaluarsanya itu. Sampai kapanpun. Dan kemarin saya geblak bukan karena mubahalah. Tensinya turun 80. Sekarang pun masih geliyeng saya, demi Allah wallahi masih ini. Kemarin saya tensi 130. Terserah, yang naik turun cuma darahku, tapi hirohku tidak akan naik turun. Tetap insya Allah. Hak-hak batil-batil, curang-curang, dolim-dolim, titik. Mau Prabowo nyebong terserah. Yang penting bagi saya hak-hak batil-batil. Gitu Ustaz. Ayo kalau tidak percaya, mana? Masih ada Al-Quran? Mana? Pinjam Al-Qurannya saya. Mana? Karena ini viral lagi nih, di Facebook viral, di YouTube viral. Untuk mereka kaum-kaum munafik, nggak apa-apa. Bismillah. Kalau urusan mubahalah itu nggak boleh main-main. Al-Quran ini harus kita imani. Di dalam Al-Quran ini ada firman bunyinya begini. Ada Nabi Musa melemparkan tongkat ke laut, lautnya belah. Ada enggak? Ada. Anda percaya? Padahal Anda enggak lihat sendiri itu.
Tapi karena Quran yang ngomong, maka nyawa pun saya pertaruhkan. Itu iman namanya. Nabi Ibrahim dilempar ke api oleh Namrud, tidak terbakar. Al-Quran itu yang ngomong. Anda percaya? Tapi Anda nggak lihat itu buktinya. Terserah. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu firman yang spektakuler. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi Muhammad katanya dari Masjid Haram ke Aqsa Palestina 1500 kilo, dilanjut ke Sidratul Muntaha, katanya nggak sampai semalam selesai katanya. Percaya Anda? Anda nggak lihat itu? Oh, nggak lihat sendiri kok. Tapi karena Quran yang ngomong, nyawa pun saya pertaruhkan. Jadi ibarat kata ada golok di leher saya. Ayo Gus, Al-Quran mengatakan Nabi Ibrahim kebal api. Kamu mengimani? Ya, saya mengimani. Kalau gitu saya putus lehermu, putus gak apa-apa. Daripada saya harus menyangkal di sini Al-Quran. Saya sudah lahir jadi orang bejat, tuwuk jadi orang bejat. Saya siap mati ya karena hijrahnya ini. Ayo siapa? Cebong siapapun, munafik, jongos, kafir, pembenci-pembenci Islam, penista-penista Al-Quran di YouTube, di Facebook, atau jangan-jangan di sini ada nyamar ini. Saya konsisten dengan mubahalah saya sampai kapanpun. Kalau saya munafik, kalau saya pemecah belah bangsa, kalau saya makan uangnya Jokowi, makan uangnya Sandiaga Uno, makan uangnya Anies Baswedan, kalau saya menebar kebencian, kalau saya memfitnah, kalau saya menghibah, merendah-rendahkan pemerintah, saya 7 turun diazab sama Allah Jumat ini. Tapi kalau kalian ternyata kalian yang munafik, kalian buzzer bayaran, kalian akun palsu, kalian jongos, dan rezim ini demi Allah penipu, munafik, demi Allah. Kalau saya salah diazab sama Allah. Tapi kalau saya benar dihancurkan rezimnya sama Allah, sama cebong-cebongnya semuanya itu. Al-Quran Pak, Jumat di masjid, dan saya waras, nggak mabuk saya ini. Saya punya istri cantik-cantik. Saya punya anak hafal Quran. Untuk apa saya korbankan? Gila apa saya? Tapi imanku mengatakan rezim ini memang munafik. Jahatnya luar biasa kepada rakyat rezim ini. Maka saya berani. Aku atau kamu yang hancur. Saya divonis 1,5 tahun di Surabaya. Gus Nur, tok. Imanku mengatakan saya nggak salah. Maka aku atau hakim yang hancur nanti di Surabaya itu. Kalau nggak hancur di sini, hancur di akhirat. Kemarin di Palu, saya divonis 10 bulan. Banser yang melaporkan, mubahalah imanku mengatakan saya nggak salah. Kalau saya salah dihancurkan 7 turunan. Kalau ternyata saya benar, hakimnya dihancurkan sama Allah nanti. Catat Pak Hakim, barangkali live ini. Jangan-jangan Pak Hakimnya nonton, catat. Anda jangan percaya saya, tapi jangan dustai Al-Quran ini. Hakim yang Surabaya, hakim yang Palu, saya atau Anda yang celaka, kita tunggu nanti waktu yang menjawab. Saya tidak salah kok. Ustadz Felix dibubarkan di Bangil, saya membela. Benahi bobrokmu Banser, benahi penyakitmu. Jangan gampang-gampang nuduh orang anti Pancasila. Dilaporkan ke Polda Palu. Tuduhannya mengujar kebencian suku, bahasa, agama, ras. Saya ngomong di depan hakim, Pak Hakim, saya dituduh menebarkan permusuhan antara suku. Mana? Suku mana? Kaili, Boges, Jawa, Madura, Batak aman di Palu. Nggak ada suku yang pecah. Antar agama mana?
Mana nggak ada palu yang pecah, sampai gitu saya ke hakim. Ternyata tetap divonis 10 tahun. Mudah-mudahan Pak Hakimnya nonton. Saya atau Anda yang hancur nanti. 10 bulan. 10 bulan itu ada 400 santri yang menjadi tanggung jawab saya tiap bulannya itu. Jangankan 10 bulan, 10 menit aja waktu saya berharga. Untuk anak, untuk istri, untuk jalan Allah. Enak aja kamu 10 bulan. Surabaya 1,5 tahun, tunggu. Nggak tahu tuh hakimnya masih sehat atau gimana sekarang yang Surabaya itu. Ini ya, klarifikasi ya, saya nggak takut. Iman, ini iman yang ngomong ini. Di YouTube, di Facebook ngomong saya kena mubahalah, kena kualat Jokowi apa macam-macam. Mana Jokowi bisa ngualati saya? Saya nggak makan uang rakyat. Dia yang makan uang rakyat. Takbir.